Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Lindrawati dengan NIM 19136010 akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Pertanyaan nomor 1, sebutkan dan tunjukkan di peta Indonesia tentang nama pulau-pulau besar. Pulau-pulau besar di Indonesia yaitu terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Nama-nama laut di Indonesia yaitu terdapat Laut Indonesia, Laut Jawa, Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Laut Sulawesi, Laut Flores, Laut Bali, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Banda, Laut Seram, Laut Halmahera. Bagian C yaitu nama-nama selat. Nama-nama selat yaitu Selat Alas berada di antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Selat Alor berada di Pulau Lamblewem dan Pulau Pantar, Selat Badung berada di antara Pulau Badu, Bali, dan Pulau Nusa Penida, Selat Bangka berada di antara Pulau Bangka, Sumatera Selatan, Selat Bangkalis berada di antara Pulau Bangkalis, Provinsi Riau, Selat Karimata berada di sebelah barat Sumatera dan Pulau Kalimantan. Bagian D yaitu Tanjung dan Semenanjung. Tanjung Akalama, Tanjung Alang-alang, Tanjung Apatama, Tanjung Aru, Tanjung Babula, Tanjung Bakung, Tanjung Bandaran, Tanjung Ayu, Tanjung Basu, Tanjung Batu, Tanjung Bendo, Tanjung Bika, Tanjung Bio, Tanjung Batikala, Tanjung Batu Beragam, Tanjung Batu Kerapu, Tanjung Benda, Tanjung Brebes, Tanjung Awar-awar, Tanjung Babula, Tanjung Atande, Tanjung Api, Tanjung Bangkai, Tanjung Batu Mandi, dan Tanjung Bawang. Semenanjungnya yaitu Semenanjung Belambangan, Semenanjung Minahasa, Semenanjung Bamborai, Semenanjung Selatan Sulawesi. Nomor 2, jelaskan dan tunjukkan melalui peta batas masing-masing provinsi beserta nama pusat pemerintahannya. Di sini saya menggunakan akhiran NIM 0, maka saya mendapatkan peta Pulau Sumatera dan Jawa. Saya akan menjelaskan itu peta Pulau Sumatera. Letak astronomis Pulau Sumatera berada di 0 lintang utara dan 120 bujur timur. Dataran ini memiliki iklim tropis sehingga hidup berbagai binatang khas seperti harimau Sumatera, badak Sumatera, hingga gajah Sumatera. Batas Pulau Sumatera daratan berdasarkan peta Pulau Sumatera, batas sebelah selatan Pulau Sumatera adalah Kepulauan Mentawai, utara adalah negara Malaysia dan Singapura, timur adalah Pulau Kalimantan, dan barat adalah negara India. Utara yaitu Malaysia dan Singapura, selatan Kepulauan Mentawai, timur Pulau Kalimantan Barat, batas laut Pulau Sumatera Utara, Teluk Benggala, selatannya Sunda, timurnya Selat Malaka, baratnya Samudra Hindia. Yang kedua, peta Pulau Jawa. Letak luas Pulau Jawa adalah lebih kurang 128,297 km persegi. Batas laut sebelah utara, Laut Jawa, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Sunda, sebelah timur Selat Bali. Batas daratan sebelah utara, Laut Jawa dan Pulau Kalimantan, sebelah selatan Samudra Hindia dan sebelah barat Selat Sunda dan Pulau Sumatera, sebelah timur Selat Bali dan Pulau Bali. Yang kedua, peta Pulau Jawa. Letak luas Pulau Jawa adalah lebih kurang 128,297 km persegi. Batas laut sebelah utara, Laut Jawa, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Sunda, sebelah timur Selat Bali. Batas daratan sebelah utara, Laut Jawa dan Pulau Kalimantan, sebelah selatan Samudra Hindia dan sebelah barat Selat Sunda dan Pulau Sumatera, sebelah timur Selat Bali dan Pulau Bali. Nomor 3, jelaskan dengan menampilkan gambar sesuai yang didapatkan, yaitu pada peta Pulau Sumatera memiliki cakupan kegiatan pertaniannya dan hasilnya bahwa Pulau Sumatera memiliki karakteristik yang cukup unik dan memiliki kontribusi terbesar dalam pembangunan perkebunan di Indonesia,
Indonesia berada pada urutan ke-1 dunia pada tanaman sawit, dan urutan kedua komoditas karet dunia, urutan ketiga yaitu coklat, dan urutan keempat yaitu komoditas kopi. Maka dari itu bahwa Pulau Sumatera telah ikut berperan dalam Feeding the World. Yang 3 bagian B-nya mengenai perindustrian dan hasilnya, yaitu industri pupuk di daerah Sumatera Selatan, industri semen di Pada, industri kertas di Pematang Siantar. C. Pertambangan dan hasilnya. Hasil tambang di Pulau Sumatera adalah Arun, Nagro, Aceh, Darussalam. Hasil tambang berupa gas alam, Duri, Dumai, Bengkalis, Riau. Hasil tambang berupa minyak bumi, Tanjung Enim, Lahat, Sumatera Selatan. Hasil tambang berupa batu bara, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Hasil tambang berupa bauksit, Singkep, Kepulauan Riau. Hasil tambang berupa timah, Karimun, Kepulauan Riau. Hasil tambang berupa granit, Bindarung, Sumatera Barat. Hasil tambang berupa semen, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Hasil tambang berupa batu bara. Perdagangan. Pulau Sumatera diidentik kaya pada hasil kelapa sawitnya, maka akan terjadi kerjasama untuk mengekspor ke Pulau Jawa. Di daerah Padang kaya pada hasil perdagangan karetnya, terutama melakukan proses pembuatan ban. D. Perhubungan. Sektor perhubungan di Pulau Sumatera seperti jalan, bandara, pelabuhan. Sektor perhubungan darat, rehabilitasi terminal. Pemerintah melakukan rehabilitasi terminal tipe A di beberapa daerah tertentu dengan maksud agar proses pengawasan terhadap armada angkutan umum massal perkotaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, pelayanan pada masyarakat juga diharapkan bisa semakin meningkat. Pembangunan pelabuhan penyeberangan, pembangunan yaitu agar bertujuan pelayanan transportasi semakin meningkat dan konektivitas antar wilayah semakin terwujud. Di Pulau Jawa, hasil pertanian di Pulau Jawa yaitu padi, kacang kedelai, kacang, kakao, kopi, karet. Perindustrian dan hasilnya industri tekstil, industri minyak kayu putih, industri gerabah, industri kerupuk rambak. Hasil pertambangannya minyak bumi, emas, batu marmer, mangan, belerang, yodium, semen, kapur. Hasil perdagangan di Pulau Jawa, jenis komoditas yang diperdagangkan di Indonesia meliputi hasil hutan, pertanian, industri, komoditas hasil pertanian dan perkebunan meliputi padi, gula, tebu, karet, palawija. Perhubungan, kereta api, jalan tol, pelabuhan, jembatan, dan bandara. Nomor 4, nama-nama sungai, nama-nama gunung, nama-nama danau, nama-nama ikon dan semboyan masing-masing provinsi. Yang A, nama-nama sungai di Pulau Sumatera: Sungai Angkola, Sungai Antokan, Sungai Alas, Sungai Bangko, Sungai Basai, Sungai Musi, Sungai Blurung Tiding. Nama-nama sungai di Pulau Jawa: Sungai Begawan Solo, Sungai Serayu, Sungai Citanduy, Sungai Citarum, Sungai Cimanuk, Sungai Cimandiri, Progo, Cisadan. Nama-nama gunung di Pulau Sumatera: Gunung Dempo, Gunung Singgalang, Gunung Merapi, Gunung Sago, Gunung Tandike, Gunung Talang, Gunung Talamau. Nama gunung di Pulau Jawa: Gunung Semeru, Gunung Selamet, Gunung Sumbing, Gunung Raung. Nama-nama danau di Pulau Sumatera: Danau Toba, Danau Singkarak, Danau Kerinci, Danau Ranau, Danau Laut Tawar. Nama-nama danau di Pulau Jawa: Situ Patenggang, Danau Ranu Kumbolo, Situ Gede, Rawa Pening, Telaga Serangan, Situ Lembang, Ranu Tani. Nama-nama ikon semboyan di Pulau Sumatera: Pancacita, Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya, Tuasakato, Bumi Bertuah, Negari Beradat, Sepucuk Jambi, Sembilan Lurah, Bersatu Teguh. Nama-nama ikon semboyan di Pulau Jawa: Jaya Raya, Iman Takwa, Jer Basuki, Mawa Beya, Gemah Ripeh, Rape Rapih. 5. Kegiatan budaya di Pulau Sumatera. Salah satu marga yang berada di Sumatera Utara adalah Batak Toba. Masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara memiliki sebuah tradisi yang cukup ekstrim, yaitu Manggokal Holi. Tradisi tersebut merupakan upacara adat untuk memindahkan tulang belulang leluhur untuk dikumpulkan di suatu tempat. Masyarakat Batak Toba meyakini bahwa kematian bukan merupakan akhir perjalanan hidup, melainkan sebuah tahap tertentu untuk mencapai kesempurnaan. Tulang dan kerangka yang diambil biasanya dibersihkan kembali dengan jeruk purut. Setelah itu, tulang-tulang dan kerangka tadi dikuburkan di tempat yang dianggap suci sebagai tondi. Yang kedua, upacara Sipahalima merupakan sebuah tradisi yang dilakukan suku Batak yang menganut kepercayaan Malim. Upacara adat ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang didapatkan selama 1 tahun terakhir. Selain itu, upacara ini juga mempunyai tujuan menghormati para leluhur mereka. Yang kedua, kegiatan budaya di Pulau Jawa ini merupakan serangkaian acara yang ada dalam pernikahan. Umumnya di kebanyakan wilayah Indonesia, pihak pria yang akan melamar
Tapi pada budaya ini tetap ada tradisi ganjuran si pihak wanita yang melamar pria. Tradisi ini bisa dilakukan di Jawa Timur, di daerah Bojonegoro, Gresik, Lamongan, dan Tuban. Kegiatan budaya di Pulau Jawa. Tingkeban. Upacara adat Tingkeban merupakan ritual yang dilakukan oleh seseorang perempuan yang hamil dalam kandungan usianya 7 bulan. Dalam upacara mitoni, acara ini meliputi siraman air bunga serta doa-doa agar kandungan selamat sampai hari H persalinan. 5. Bagian B-nya tentang mengenai kegiatan pariwisata di Pulau Sumatera, salah satunya hunting foto di Istana Pagaroyong Batu Sangkar. Kegiatan yang kedua, kegiatan pariwisata di Pulau Sumatera, yakni salah satu Danau Ranau. Di perbatasan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, kamu bisa menjumpai destinasi wisata di Sumatera selanjutnya, yakni Danau Ranau. Objek wisata di Sumatera ini merupakan danau terbesar kedua di Pulau Sumatera, yaitu Danau Toba. Selain pemandangan yang masih sangat asri, daya tarik lainnya dari destinasi wisata di Sumatera satu ini adalah udaranya yang sangat sejuk dan menyegarkan, sehingga kamu akan dibuat betah menikmati panoramanya. Yang kedua, kegiatan pariwisata di Pulau Jawa, yaitu salah satunya Gunung Bromo, gunung yang terpopuler di Indonesia. Bromo menjadi kerap destinasi wisata pilihan pada pecinta alam. Sejumlah paket wisata operator menawarkan beragam aktivitas seru di sana, mulai dari menjelajah Bromo dengan mobil jeep hingga camping di alam bebas. Gunung ini memiliki ketinggian 2.932 meter di atas permukaan laut dan berada di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, Jawa Timur. Semburan asap dari puncak Gunung Semeru, area yang gersang dan suhu yang dingin membuat pemandangan Bromo begitu unik.